Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini, admin bakal bahas form Ultraman yang debutnya malah tidak bisa dikendalikan. Entah itu kekuatannya yang sulit dikendalikan sehingga boros energi dan pemakaiannya lebih cepat, ataupun kesadaran si Ultraman yang sulit dikendalikan sehingga akhirnya menjadi barbar. Ingat ya, debut form artinya penampilan pertama form tersebut. Admin rasa kalian udah paham, jadi langsung aja kita bahas. Ini dia form Ultraman yang debutnya tidak terkendali. Ultraman Belial awalnya adalah Ultraman yang baik, tapi karena dia iri dengan Ken dan ingin mendapatkan kekuatan instan, ia akhirnya mencoba untuk menyentuh Plasma Spark, tapi gagal dan akhirnya dibuang dari negeri cahaya. Nah, saat itu Spirit Alien Rayblood merasuki tubuh Belial dan akhirnya mendapatkan form Rayblood. Saat Rayblood ingin merasuki tubuh Belial, dia sempat mengatakan jangan, yang artinya dia menolak. Karena Belial sempat menolak tapi dia malah menjadi kaisar kegelapan, itu artinya kesadaran Belial sudah dikendalikan Rayblood, atau bisa jadi kekuatan kegelapan ini menjadikan Belial jahat. Karena Ultraman Belial pada dasarnya tidak jahat, dia hanya iri dengan pencapaian Ken dan ingin menjadi lebih kuat lagi. Sederhananya lagi, saat Belial dirasuki kekuatan Rayblood, kesadarannya menjadi dipengaruhi kekuatan kegelapan, sehingga akhirnya dia pun menjadi jahat. Makanya dibilang kalau Belial versi Rayblood adalah form yang tak terkendali dari awal debutnya dan bahkan di sepanjang penampilannya. Cyber Zeton Armor diciptakan oleh Alliance Run yang menyamar menjadi Kaito atau Human Host Ultraman Max. Ketika form ini digunakan untuk melawan Zeton, virus atau malware masuk ke tubuh Ultraman X sehingga Ultraman X menjadi hilang kendali. Dia lalu menyerang Ultraman Max yang ada di sana. Ternyata Alliance Run lah yang membuat malware tersebut. Sran Seijin melakukan ini untuk membunuh Ultraman Max karena dendam dengannya. Untungnya Daichi berhasil menyadarkan Ultraman X dan berhasil menghilangkan malware yang menyebar di tubuh Ultraman X. Akhirnya armor ini pun dapat dikendalikan lagi. Ultraman Orb kehilangan semua kartu fusionnya karena diambil juggler saat pingsan setelah melawan Maga Orochi. Tamayura Hime lalu memberikan kartu Zofi dan kartu Ultraman Belial untuk melawan Maga Orochi. Saat ingin digunakan saja, kartu ini sudah berontak. Kartu Ultraman Belial tidak mau digabungkan dengan kartu Zofi. Dengan kemarahan Kurenaigai, kartu Ultraman Belial akhirnya bisa digunakan dan melahirkan form Thunder Brister. Form ini sangat ganas dan barbar sama seperti Belial. Ultraman Orb tidak memperdulikan sekitarnya untuk menghadapi musuh. Kekuatan kegelapan Ultraman Belial membuat Ultraman Orb tidak bisa mengontrol dirinya dalam kemarahan. Untungnya form ini bisa dikendalikan setelah Orb mendapatkan form originnya kembali. Ultimate Shining Zero adalah form gabungan antara Shining dan Ultimate Zero. Form ini sangat sulit untuk dikendalikan saat awal debutnya. Saat itu Ultraman Zero melawan Tartarus dan dia terlihat kesulitan mengeluarkan potensi maksimal form tersebut. Bahkan Tartarus mengatakan kalau Ultimate Shining Zero tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama. Ultraman Zero pun kalah saat beradu kosen. Alasan Ultraman Zero kesulitan mengendalikan form ini adalah karena kekuatan yang terlalu besar. Zero belum sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Dan saat ini Ultraman Zero ingin berlatih lagi agar bisa mengendalikan kekuatan dari form Ultimate Shining Zero. Jadi tidak terkendali di sini maksudnya bukan menjadi barbar atau pikirannya dipengaruhi seperti 3 form tadi, melainkan form Ultraman Zero melemah atau tidak bisa mengeluarkan full powernya. Terakhir ada Glitter Trigger Eternity. Ini adalah form Ultraman Trigger yang didapat saat menggunakan kekuatan Eternity Core. Julukan dari Glitter Trigger adalah Godlike Form. Di awal debutnya, Ultraman Trigger tidak bisa mengendalikan jumlah energi yang dia gunakan. Penggunaannya terlalu boros dan sia-sia. Bahkan Color Timer Glitter Trigger langsung berkedip setelah menggunakan 2 serangan beruntun. Dan saking besarnya kekuatan dari Glitter Trigger, Kengo juga tidak bisa mengarahkan kosernya dengan tepat. Jadi kasus Glitter Trigger ini hampir sama seperti Ultimate Shining Zero. Bedanya Ultimate Shining Zero tidak bisa full power, sedangkan Glitter Trigger terlalu banyak mengkonsumsi energi. Tapi untuk sekarang Glitter Trigger sudah bisa dikendalikan. Saat pertama kali bisa dikendalikan, form ini masih sangat OP. Diavolo aja dibuat tidak berdaya, tapi semakin lama form ini justru di nerf. Bahkan dia nggak bisa ngalahin final boss. Semoga aja di kemunculan berikutnya form ini balik lagi OP. Karena kalau ngampas kayak sekarang itu bakal jadi ejekan. Godlike form tapi kok malah ngampas.
Nah, jadi itu dia form-form Ultraman yang awal debutnya tidak bisa dikendalikan. Entah itu kekuatan yang terlalu besar sehingga boros energi, atau malah tidak bisa digunakan dengan maksimal, atau kesadaran si Ultraman yang dipengaruhi, sehingga akhirnya dia menjadi barbar. Kalau ada yang keliru dari penyampaian admin, kalian bisa koreksi. Dan kalau ada yang nggak admin masukkan, silahkan komentar aja di bawah. Admin nggak tahu lagi nih mau ngomong apaan. Jadi langsung aja kita close videonya. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini, follow Instagram admin Prayoga_Rizky65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.